Di sini saya akan mempresentasikan analisa klasifikasi menggunakan KNN dan naive Bayes. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ini yang beranggotakan saya sendiri, Fadeda Ananda Putri, NIM 2005 520002. Kemudian ada Mbak Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 2005520028 dan Norma Dwi Hapsari dengan NIM 2005520078. Di sini dosen pengampu Bapak Dr. Andes Eri Juliarso, mata kuliah Data Analytics for Business. Kelompok kami membuat presentasi ini untuk memenuhi ulangan tengah semester yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Eri Juliarso. Nah, dalam presentasi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mengcoding menggunakan Kaggle, dan nanti ini ada medium.com analisa klasifikasi. Nah, dari ujian tengah semester ini, Bapak Eri memberikan contoh 2 data, yaitu Loan Dataset dan Company Bangkrut Prediction. Di sini kelompok kami memilih Loan Dataset. Nah, langsung saja kita mengcoding menggunakan Kaggle. Karena ini sudah ada datanya, kita kopikan saja. Kemudian kita tambahkan Nah, di sini kelompok kami menggunakan web Kaggle. Nah, tadi kan data setnya kita copy saja di Google Chrome. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika kita belum mempunyai akun Kaggle, kita bisa login dulu menggunakan email, kemudian kita verifikasi nomor telepon untuk kita meng-save atau meng-share ke teman-teman kita. Nah, ini jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita mulai saja new notebook. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah data dari Loan Data tadi, dan kita menggunakan Loan Data Test CSV. Nah, jika sudah muncul data Loan Data, kita run dulu, teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan untuk coding selanjutnya, jika ingin lihat hasil output dari codingan kita, ini harus di run dulu ya teman-teman. Run-nya yang pojok kiri gambar panah ini. Nah, ini nama kelompok kami.
Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita mengimpor library yang akan digunakan dalam notebook ini. Nah, dalam notebook ini kita menggunakan 8 library ya teman-teman. Ada import NumPy as np, import pandas, import matplotlib, import misigno, import gboard, import warnings, import OS, dan import Skippy. Nah, ini untuk coding data import. Jangan lupa kita run untuk melihat hasil dari data kita. Kemudian yang kedua yaitu setelah mengimport library data, yang kedua yang dilakukan yaitu mengimport dataset yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan data training. Data training ini memiliki banyak kategori ya teman-teman, seperti gender, merit, dan lain-lain. Nah, ini adalah coding data untuk memunculkan import dataset training. Yang kita gunakan yaitu Loan dataset Loan train CSV. Nah, kita run. Dan ini adalah hasil dari output data yang kita akan gunakan. Seperti yang bisa dilihat, ini kan ada gender, merit, dependence, education, self-employed, applicant income, loan amount, term, credit history, area, dan status. Ini ada 12 data ya teman-teman. Dan di sini kan ada 4 data. Tetapi pada aslinya di sini tuh tidak 4 data, melainkan banyak data. Nah, cara kita untuk melihat berapa data yang ada di loan data ini yaitu dengan mengetikkan ini print kurung buka df shapes, kemudian kita run. Nah, di sini muncul 614,12, yaitu yang artinya terdapat 614 pengamatan dalam kumpulan data loan data ini dan 12 kolom. Nah, 12 kolomnya itu ini ya teman-teman, gender, merit, dan sebagainya. Kemudian datanya itu di sini ada 4 data, tetapi ternyata ada 614 data. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita melakukan eksplorasi dataset atau training yang telah diimpor. Kemudian variabel yang pertama yang akan dijelajahi adalah variabel kategori. Variabel kategori itu yang tadi ya teman-teman. Untuk pengertian eksplorasi, nah sambil menunggu ya teman-teman. Eksplorasi yaitu penjelajah atau pencarian dari tingkat kegiatan usaha untuk memperoleh informasi dengan tujuan menemukan sesuatu.
secara terperinci dan teliti yang mengenai lingkungan sosial gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Kemudian yang pertama yang kita eksplorasi yaitu data gender. Nah, ini adalah cara untuk melihat seberapa banyak data gender yang ada di dalam data luan dataset. Nah, ini adalah yang digunakan, coding yang digunakan, dan keluar hasil output jumlah pelamar pria lebih banyak dibandingkan dengan pelamar wanita, dan bisa juga dilihat ada missing value di kolom ini. Nah, ini ya teman-teman, none itu data yang tidak diketahui. Ini untuk melihat jumlah data yang ada di luar dataset. Kemudian jika ingin melihat secara diagram bisa, dan ini menggunakan coding seperti ini, dan jangan lupa kita run. Kemudian akan muncul hasil output diagram. Selain menggunakan diagram, juga bisa menggunakan persen. Nah, coding untuk menampilkan output dengan hasil persentase yaitu ini ya teman-teman caranya. Jangan lupa di run, kemudian akan muncul hasil output dalam bentuk persen. Nah, data yang kedua yang kita eksplorasi yaitu merit. Nah, jumlah yang sudah menikah itu lebih banyak dibandingkan dengan pelamar yang belum menikah, dan bisa dilihat untuk data yang tidak diketahui atau missing value yaitu ada 3. Nah, ada 3 yang tidak diketahui atau hilang dalam data merit ini. Nah, sebenarnya caranya untuk memunculkan hasil output total seluruh, kemudian diagram, dan dalam bentuk persen itu sama teman-teman. Tinggal kita mengganti ini. Kita akan mencari apa? Kita mencari merit, ya merit value counts. Nah, ini adalah hasil dari output. Kemudian dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah coding dalam bentuk diagram, teman. Jangan lupa di run untuk melihat hasil outputnya. Dan ini adalah output yang keluar. Kita bisa lihat. Kemudian jika ingin menampilkan dalam presentasi, yaitu ini codingnya. Kemudian ini adalah hasil output dari data merit. Selanjutnya adalah eksplorasi data education. Nah, dari data education ini terdapat hasil output jumlah yang lulus itu lebih banyak dibandingkan dengan pelamar yang belum lulus, dan di sini tidak ditemukan data yang hilang atau missing value. Jadi untuk data education ini adalah datanya keluar semua. Kemudian ini adalah cara untuk menampilkan hasil dalam bentuk diagram. Selanjutnya, ini adalah hasil dari output presentasi di
persen ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu data self-employed. Nah, ini adalah sama ya teman-teman ini. Sebentar. Sama ya teman-teman, ini untuk menampilkan hasilnya, output. Nah, itu hasil outputnya yaitu jumlah pelamar yang bukan wira swasta lebih tinggi dibandingkan dengan pelamar yang wira swasta, dan juga bisa dilihat ada missing value di kolom ini. Nah, missing value ini ada 32. Kemudian ini adalah cara untuk menampilkan hasil diagram. Kemudian ini adalah coding untuk menampilkan present persen ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengeran per kolom coding, per kolom code. Kemudian data yang selanjutnya adalah credit history. Nah, di credit history ini menunjukkan hasil outputnya ini ya teman-teman. Jumlah pelamar yang memiliki riwayat kredit lebih banyak, lebih baik, itu lebih banyak dibandingkan dengan pelamar yang memiliki riwayat kredit buruk. Bisa dilihat juga ada missing value di tabel ini, yaitu data yang hilang itu ada 50. Kemudian ini adalah cara untuk menampilkan hasil output diagram. Sebenarnya itu hampir sama ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi. Untuk menampilkan jumlah data itu hampir sama. Kemudian untuk menampilkan diagram, dan kemudian untuk menampilkan hasil persen. Selanjutnya yaitu tabel area. Hasil output dari tabel area ini adalah memiliki distribusi yang berimbang antara kawasan properti urban, rural, dan semi-urban. Hal ini juga dapat dilihat tidak ada nilai yang hilang. Nah, nilai untuk area ini keluar semua. Kemudian ini adalah cara untuk menampilkan persen. Data selanjutnya yaitu status. Dalam hasil output status ini, jumlah pinjaman yang disetujui lebih tinggi dibandingkan pinjaman yang ditolak. Dan dapat dilihat juga dalam data ini tidak ada data yang hilang atau missing value. Nah, jadi datanya itu keluar semua hasil outputnya. Nah, ini untuk menampilkan diagram. Dan ini untuk menampilkan persen ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu term. Pada hasil output ini tertulis durasi pinjaman 360 hari adalah yang paling populer dibandingkan dengan hasil yang lain. Jadi hasil paling tertinggi itu adalah 360 hari dan terendah itu adalah 12 hari. Kemudian ini adalah data yang ditunjukkan untuk menunjukkan diagram. Nih, mulai dari 12, 36, 60, 84, 120, 180, 240, 300, 360, dan 480, dan tertinggi adalah 360D. Kemudian ini adalah cara untuk menunjukkan hasil output persen. Nah, ini adalah hasil dari output persen. Nah, untuk
Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aprilia Leni. Selanjutnya yaitu data keempat mengenai menggali variabel kategori. Variabel kedua yang akan kami gali adalah variabel kategorikal, yaitu bagian ini akan menampilkan mean, count, std, min, max, dan lain yang menggunakan fungsi. Nah, sebelum masuk ke inputnya, kita masukkan tanda plus code itu, kemudian kita masukkan inputnya, yaitu df kurung kurawal 2 tanda petik applicant underscore income titik tanda petik koma tanda petik quapline underscore income tanda petik koma tanda petik loan underscore amount kurung kurawal 2 titik describe. Setelah masukkan input ini, selanjutnya kita akan ngerun, terus nanti akan menghasilkan output. Tunggu dulu ya. Setelah kita ngerun tadi, kemudian menghasilkan output sebagai berikut. Nih, ada count, mean, std, min, dan max. Ada juga applicant underscore income, applicant income, dan loan amount. Selanjutnya data kelima yaitu distribusi variabel numerik. Menunjukkan distribusi variabel numerik menggunakan histogram dan violin plot. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan seperti dulu ya, passcode. Nah, masukkan inputannya ini sns.set kurung buka style sama dengan petik 2 dark grid petik 2 tutup kurung fig, axs sama dengan plt dot subplot kurung buka 2, spasi 2, spasi file size sama dengan kurung buka 10,8 tutup kurung 2. Dapur sns.displot kurung buka data sama dengan df, spasi x sama dengan titik 2, applicant underscore income petik 2, spasi kde selanjutnya ada membahas tentang diagram histogram distribution. Masukkan inputnya dulu, yaitu sns.set kurung buka style sama dengan petik 2 dark grid petik 2 kurung tutup, terus v, axs spasi sama dengan spasi plt dot subplot kurung buka 2, spasi 2, spasi file size sama dengan kurung buka 10, spasi 8 kurung tutup. Selanjutnya sns.hitplot kurung buka data sama dengan df, spasi x sama dengan tanda petik 2 applicant dot income petik 2, kde sama dengan true, ax sama dengan axs kurung kurawal 0, spasi 0 kurung kurawal, spasi color sama dengan tanda petik green tanda petik. Terus ada sns.plot kurung buka data sama dengan df, spasi x sama dengan tanda petik quaplicant
underscore income, tanda petik, koma, spasi KDE sama dengan true, koma, spasi AX sama dengan AXS, kurung kurawal 0, koma, spasi 1, kurung kurawal tutup, koma, color sama dengan tanda petik SKYB. Yang terakhir sns.hitplot kurung buka data sama dengan df, koma, spasi x sama dengan petik loan underscore amount petik, koma, spasi KDE sama dengan true, koma, spasi AX sama dengan AXS, kurung kurawal 1, 0, kurung kurawal, koma, color sama dengan petik orange petik tanda kurung tutup titik koma. Setelah itu kita ngerang. Setelah ngerang akan menghasilkan output. Ini kita tunggu dulu ya sampai keluar outputnya. Nah, setelah kita run menghasilkan output diagram histogram distribution, ada kon-kon 4 ini. Ada kon dari applicant income, applicant underscore income, loan underscore account. Ini ya. Selanjutnya kita menjelaskan mengenai violin plot. Nah, masukkan inputnya dulu ya, yaitu sns.set kurung buka style sama dengan petik 2 dark grid petik 2 kurung tutup fig, koma, AXS 1 spasi sama dengan spasi plt.subplot kurung buka 2, koma, spasi 2, koma, spasi font size sama dengan kurung buka 10, koma, spasi 10 kurung tutup. Terus sns spasi dot violin plot kurung buka data sama dengan df, koma, spasi y sama dengan petik 2 applicant underscore income petik 2, koma, spasi ax sama dengan axs 1 kurung kurawal 0, koma, spasi 0 kurung tutup kurawal, koma, spasi color sama dengan petik green petik kurung tutup. Terus sns.violinplot kurung buka data sama dengan df, koma, spasi y sama dengan petik applicant underscore income petik, koma, spasi ax sama dengan axs 1 kurung kurawal 0 koma, spasi 1 kurung kurawal, koma, spasi color sama dengan petik sky blue petik kurung tutup. Yang terakhir sns.violinplot kurung buka data sama dengan df, koma, spasi y sama dengan petik loan underscore amount petik, koma, spasi ax sama dengan axs 1 kurung kurawal 1, koma, spasi 0 kurung kurawal, koma, spasi color sama dengan petik orange petik kurung tutup titik koma. Nah, kemudian kita run ini terus akan menghasilkan outputnya yaitu ini. Outputnya ada
distribusi pendapatan, applicant income, co-applicant income, dan amount positif memiliki outlier atau dapat dilihat dari histogram dan violin plot. Distribusi amount dan trend negatif memiliki outlier. Data ke-6 yaitu menampilkan eksplorasi tambahan dari masing-masing variabel. Heat map. Terus kita akan menjelaskan mengenai heat map. Nah, masukkan kita akan memasukkan inputnya dulu, yaitu plt.figure kurung buka fix size sama dengan kurung buka 10,7 kurung tutup sns.heatmap kurung buka df spasi .for kurung buka kurung tutup koma spasi anot sama dengan true sama dengan spasi cmap sama dengan petik inforno petik kurung tutup titik koma. Nah, kemudian kita rank akan menghasilkan output. Selanjutnya null values. Kita memasuki inputnya yaitu df.isNull kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup. Nah, terus menghasilkan output ada gender 13, merit 3, dependent 15, education 0, self-employed 32, applicant income 0, complicant income 0, loan amount 0, term 14, credit history 50, area 0, status 0. Selanjutnya ada ini diagramnya. Menghasilkan rang sebagai berikut. Nah, sebelumnya nilai nol telah dieksplorasi untuk categorical variable. Pada bagian ini nilai nol telah dieksplorasi untuk semua variabel dalam database. Data yang ketujuh yaitu data reprocessing. Pada data reprocessing, variabel yang tidak diperlukan akan dibuang pada bagian ini. Nah, pada data reprocessing juga terdapat data imputation. Imputasi adalah teknik mengganti nilai estimasi untuk nilai yang hilang dalam kumpulan data. Pada bagian ini akan dilakukan imputasi untuk variabel yang memiliki missing value. Kemudian pada data reprocessing juga terdapat categorical variable. Pada bagian ini, imputasi untuk variabel kategori akan dilakukan dengan menggunakan mode. Selanjutnya, kita akan memasukkan kode data reprocessing. Nah, setelah kita masukkan kode ini, selanjutnya kode ini akan kita run. Kemudian yang selanjutnya yaitu numerical variable. Pada bagian ini, imputasi untuk numerical variable akan menggunakan nilai rata-rata. Nah, kemudian kita akan memasukkan kode df kurung kurawal tanda petik loan underscore amount tanda petik kemudian kurung kurawal titik filna kurung buka df kurung kurawal tanda petik loan underscore amount kemudian tanda petik dan kurung kurawal titik mean kurung buka dan kurung tutup koma in place sama dengan true kurung tutup. Kemudian setelah kita memasukkan kode ini, kita akan merun data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu one hot encoding. Pada bagian ini, kami akan mengubah categorical variable menjadi bentuk yang dapat disediakan oleh algoritma ML untuk melakukan prediksi yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan melakukan input
kode, yaitu kita dapat melakukan dengan cara df sama dengan pd.get_dummies kurung buka df kurung tutup. Kemudian untuk drop kolomnya kita dapat menuliskan df sama dengan df.drop kurung buka kurung siku tanda petik gender underscore female tanda petik koma spasi tanda petik merit underscore no tanda petik koma spasi tanda petik education underscore not spasi grade 2 tanda petik koma tanda petik self underscore employed underscore no tanda petik koma spasi tanda petik status underscore n tanda petik kurung siku koma underscore exist sama dengan 1 kurung tutup. Kemudian untuk rename column name kita dapat mengetik new sama dengan kurung kurawal tanda petik gender underscore male tanda petik titik 2 spasi tanda petik gender tanda petik koma spasi tanda petik merit underscore yes tanda petik titik 2 spasi tanda petik merit tanda petik koma spasi tanda petik education underscore grade 2 tanda petik titik 2 tanda petik education tanda petik koma spasi tanda petik self underscore employed underscore yes tanda petik titik 2 spasi tanda petik self underscore employed tanda petik koma spasi tanda petik status underscore y tanda petik titik 2 spasi tanda petik status tanda petik kurung kurawal. Kemudian df.rename kurung buka kolom sama dengan new koma spasi in place sama dengan true kurung tutup. Selanjutnya yaitu remove outlier dan invite values. Kemudian kita akan melakukan input kode Q1 sama dengan df.quantile kurung buka 0.25 kurung tutup. Kemudian Q3 sama dengan df.quantile kurung buka 0.75 kurung tutup. Kemudian EQR sama dengan Q3 dikurangi Q1, df sama dengan df kurung siku tilde kurung buka df tanda kurang dari kurung buka Q1 dikurangi 1.5 bintang AQR kurung tutup vertical bar kurung buka df tanda lebih dari kurung buka Q3 plus 1.5 bintang AQR kurung tutup dot any kurung buka exist sama dengan 1 kurung tutup tanda kurung siku. Selanjutnya yaitu skewed distribution treatment. Pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan bahwa distribusi untuk applicant income, co-applicant income, dan loan amount dengan hasil yang positif. Kami akan menggunakan transformasi akar kuadrat untuk menormalkan distribusi. Selanjutnya kita akan melakukan input kode yaitu square root transformation. Kita dapat menuliskan df.applicant_income spasi sama dengan np.sqrt kurung buka df.applicant_income kurung tutup. Kemudian df.coapplicant_income spasi sama dengan spasi np.sqrt kurung buka df.coapplicant_income kurung tutup. Kemudian df.loan_amount spasi sama dengan spasi np.sqrt kurung buka df.loan_amount kurung tutup. Kemudian kode ini akan kita run. Selanjutnya kita akan melakukan input kode yaitu dengan cara menuliskan sns.set
kurung buka style sama dengan tanda kutip dark grid tanda kutip kurung tutup, kemudian fig, koma, spasi axs, spasi sama dengan spasi plt dot subplot kurung buka 2, spasi 2, spasi fixed size sama dengan kurung buka 10, spasi 8 kurung tutup. Selanjutnya sns.hisplot kurung buka data sama dengan df, spasi x sama dengan tanda kutip applicant underscore income tanda kutip, spasi KDE sama dengan true, spasi AX sama dengan AXS tanda kurung siku 0, spasi 0 tanda kurung siku, spasi color sama dengan tanda kutip green tanda kutip kurung tutup. Kemudian sns.hisplot kurung buka data sama dengan df, spasi x sama dengan tanda kutip applicant underscore income tanda kutip, spasi KDE sama dengan true, spasi AX sama dengan AXS tanda kurung siku 0, spasi 1 tanda kurung siku, spasi color sama dengan tanda kutip sky blue tanda kutip kurung tutup. Kemudian sns.hisplot kurung buka data sama dengan df, spasi x sama dengan tanda kutip loan underscore amount tanda kutip, spasi KDE sama dengan true, spasi AX sama dengan AXS tanda kurung siku 1, spasi 0 tanda kurung siku, spasi color sama dengan tanda kutip orange tanda kutip kurung tutup. Kemudian input kode tersebut kita run dan menghasilkan output grafik seperti pada gambar berikut. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa distribusi setelah menggunakan transformasi log akan jauh lebih baik dibandingkan dengan distribusi aslinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu future separating. Fitur dependent atau status akan dipisahkan dari fitur independent. Kemudian kita akan menginput kode x sama dengan df.drop kurung buka tanda kurung siku tanda kutip status tanda kutip tanda kurung siku, spasi aksis sama dengan 1 kurung tutup, kemudian y sama dengan df tanda kurung siku tanda kutip status tanda kutip tanda kurung siku. Selanjutnya yaitu smooth teknik. Pada eksplorasi sebelumnya terlihat bahwa jumlah pinjaman yang disetujui dan yang ditolak tidak berimbang. Nah, pada bagian ini teknik oversampling akan digunakan untuk menghindari overfitting. Selanjutnya, kita akan menginput kode yaitu x besar, spasi y kecil sama dengan smooth, kurung buka, kurung tutup dot fit underscore resample, kurung buka x besar, spasi y kecil, kurung tutup. Kemudian kode ini akan kita run. Selanjutnya, kita akan menginput kode sns.set underscore them kurung buka style sama dengan tanda kutip dark grid tanda kutip kurung tutup. Kemudian sns.countplot kurung buka y sama dengan spasi data sama dengan df, spasi palet kurung buka tanda petik coolworm kurung tanda petik kurung tutup. Kemudian plt.xlabel
kurung buka, tanda petik loan underscore status, tanda petik kurung tutup. Kemudian plt.xlabel kurung buka, tanda petik total, tanda petik kurung tutup. Kemudian plt.show kurung buka dan kurung tutup. Kemudian dari kode ini akan kita run dan akan menghasilkan input seperti pada gambar berikut. Seperti yang sudah kita lihat, bahwa status pinjaman kini telah berimbang. Kemudian selanjutnya yaitu data normalization. Nah, pada bagian ini akan dilakukan normalisasi data untuk menormalkan range variable independent atau fitur data. Selanjutnya, kita akan menginput kode X besar sama dengan min max scalar kurung buka kurung tutup dot fit underscore transform kurung buka X besar kurung tutup. Kemudian kode ini akan kita run. Selanjutnya yaitu splitting dataset, yaitu kumpulan data yang akan kita bagi menjadi 80% training dan 20% uji. Kemudian kita akan menginput kode X besar underscore trend, spasi X besar underscore test, spasi Y underscore trend, spasi Y underscore test, spasi sama dengan spasi trend underscore test underscore split, kurung buka X besar, spasi Y kecil, spasi text underscore size sama dengan 0.2, sama dengan random underscore state sama dengan 0 kurung tutup. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8, model klasifikasi Key Nearest Neighbor atau KNN. Kita akan menginput kode seperti yang tertera pada layar ini. Kemudian setelah kita input, seperti biasa kode ini akan kita run, kemudian akan menghasilkan output grafik seperti pada layar. Nah, dari hasil output ini terlihat bahwa KNN base accuracy-nya yaitu senilai 91.11%. Selanjutnya yaitu categorical naive Bayes. Nah, kita akan menginput kode NB class IVR1 sama dengan categorical NB kurung buka kurung tutup. Kemudian NB classifier1 dot fit kurung buka X besar underscore trend, spasi Y kecil underscore trend kurung tutup. Kemudian Y underscore breadth sama dengan NB classifier1 dot predict kurung buka X besar underscore test kurung tutup. Kemudian print kurung buka classification underscore report kurung buka Y underscore test, spasi Y underscore breadth kurung tutup. Kemudian print kurung buka confusion underscore matrix kurung buka Y underscore text, spasi Y underscore breadth kurung tutup. Kemudian form square dot metric spasi import accuracy underscore score NB ACC1 sama dengan akurasi underscore score kurung buka Y underscore breadth, Y underscore test kurung tutup. Kemudian print kurung buka tanda kutip categorical naive Bayes accuracy (2) spasi
kurung kurawal titik 2 kurung kurawal persen tanda petik spasi dot format kurung buka NBACC1 bintang 100 kurung tutup. Kemudian dari kode tersebut seperti biasa kita run, kemudian akan menghasilkan output categorical Navy Base akurasinya senilai 84.44%. Selanjutnya yaitu Gaussian Navy Base. Kita akan menginput kode NB classifier 2 sama dengan Gaussian NB kurung buka kurung tutup NB classifier 2 dot fit kurung buka X besar underscore trend, spasi Y underscore trend kurung tutup. Kemudian Y underscore pred sama dengan spasi NB classifier 2 dot predict kurung buka X besar underscore test kurung tutup. Kemudian print kurung buka classification underscore report kurung buka Y underscore test, spasi Y underscore pred kurung tutup. Kemudian print kurung buka confusion underscore matrix kurung buka Y underscore test, spasi Y underscore pred kurung tutup. Kemudian from scan dot matrix spasi import spasi accuracy underscore score. Kemudian NBACC2 spasi sama dengan spasi accuracy underscore score kurung buka Y underscore pred, Y underscore test kurung tutup. Kemudian print kurung buka tanda kutip Gaussian Navy Base accuracy titik 2 spasi kurung kurawal titik 2 titik 2F kurung kurawal persen tanda petik spasi dot format kurung buka NBACC2 bintang 100 kurung tutup. Kemudian dari input data ini seperti biasa kita run, kemudian akan menghasilkan output Gaussian Navy Base accuracy sebesar 75.56%. Kemudian yang terakhir yaitu model comparison. Nah, di sini kita akan menginput kode yaitu dengan cara compare sama dengan spasi pd.dataframe kurung buka kurung kurawal tanda kutip model tanda kutip titik 2 spasi tanda kurung siku kemudian tanda petik K besar spasi neighbors tanda petik kemudian tanda petik categorical NB tanda petik kemudian tanda petik Gaussian NB tanda petik kemudian tanda kurung siku selanjutnya yaitu tanda petik akurasi tanda petik spasi sama dengan spasi tanda kurung siku QNACC tanda bintang 100, NB ACC1 tanda bintang 100, spasi NBACC2 tanda bintang 100, tanda kurung siku, kurung kurawal, kemudian kurung tutup. Kemudian compare.sort underscore values kurung buka by sama dengan tanda petik akurasi tanda petik spasi spasi ascending sama dengan false kurung tutup. Kemudian dari input kode ini seperti biasa akan kita run, kemudian akan menghasilkan output yaitu terdapat 3 model
Yang pertama Kinect board dengan akurasi 91.11, kemudian categorical NB dengan akurasi 84.44, kemudian yang terakhir Gaussian NB dengan akurasi 75.55. Nah, secara umum terlihat bahwa semua model dapat mencapai akurasi hingga 70% dan akurasi tertingginya yaitu 93%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.